Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian, mari terus kita bangun, kita jaga, kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintahnya dan maksimal dalam menjauhi larangan-larangannya. Semoga langkah takwa senantiasa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam keadaan bagaimanapun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang sedang berada di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di mana Rasulullah SAW mengingatkan dzalika syahrun baina Rajab wa Ramadan katsirun yaghfulun nasu anhu. Kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang posisinya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Banyak manusia yang lalai padanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada apa saja di bulan Sya'ban? Sebagaimana dikutip oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beberapa peristiwa terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, tahwilul qiblah, pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Musyarrafah yang terletak di kota suci Makkah al-Mukarramah. 16 bulan atau 17 bulan lamanya Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin berkiblat ke Baitul Maqdis. Namun pada masa itu pula Rasulullah SAW selalu menengadahkan wajahnya ke langit, berharap bahwa ada ketentuan keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiblat dipindahkan. Maka ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum melaksanakan salat zuhur di kampung Bani Salamah di kota suci Madinah Al-Munawwarah pada tahun kedua Hijriah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejak saat itu kiblat kita kaum muslimin menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah
yang berada di Masjidil Haram, kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita semua orang yang terus tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita menghadap kiblat, kita mendirikan salat, dan mendirikan salat adalah benar-benar ingin kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa pada bulan Sya'ban juga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, perintah untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini juga diturunkan pada bulan Sya'ban. Maka para ulama menyebutkan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar kaum muslimin bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka bulan ini adalah bulan memperbanyak solawat, bulan bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di bulan ini saja, betul, di bulan-bulan lain, di waktu-waktu lain kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mengingat ketika perintah salawat diturunkan pada bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban adalah bulan bersolawat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan ini dilaporkan amalan-amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu, tidak ada sedikit pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umatnya, turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku bahagia, aku senang, aku cinta ketika amalan-amalanku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan kita disampaikan kepada Allah setiap hari adalah di waktu subuh dan asar. Lalu setiap pekan yaumal itsnain wa yaumal khamis, hari Senin dan hari Kamis. Maka dalam tahunan amalan-amalan kita diangkat pada bulan Sya'ban. Maka hendaknya bulan Sya'ban ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas amalan-amalan kita. Terlebih lagi adalah sebagaimana kita ketahui, bulan Rajab kemarin adalah bulan menanam niat. Bulan Sya'ban ini adalah bulan menyirami kesungguhan. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen dari amalan-amalan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rasanya berat bagi kita untuk benar-benar bisa menikmati Ramadan tanpa persiapan-persiapan. Maka bulan Sya'ban ini adalah persiapan yang maksimal ketika kita benar-benar ingin menikmati Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya pada bulan Sya'ban ada yang sering disebut dengan Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits disebutkan bahwa ada 5 malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala ijabah doa. Di antaranya adalah malam pertama di bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, malam ke-15. Kemudian adalah malam Jumat. Berikutnya 2 malam Aid, yaitu Aidil Fitri dan Aidil Adha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan lewatkan malam-malam kita, terlebih lagi di malam nisfu Sya'ban, untuk benar-benar menyampaikan harapan-harapan kita semuanya, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita, ud'auni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya ku perkenankan permintaan kalian.
Setiap kali kita berdoa, kapanpun ada kesempatan peluang dikabulkannya doa. Namun pada malam itu lebih banyak, lebih besar peluang untuk dikabulkannya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis juga diriwayatkan bahwa innallaha yattali'u ila jami'i khalqi. Allah memperhatikan semua makhluknya lalu menarik fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahin. Lalu pada malam itu Allah limpahkan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali mereka yang melakukan kesyirikan dan mereka yang masih menyimpan dendam, kebencian kepada saudara-saudaranya. Wal'iyadzu billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa malam nisfu Sya'ban adalah malam berlimpah rahmah dan berkah. Malam nisfu Sya'ban adalah malam karunia Allah mengijabah doa-doa kita. Dan malam nisfu Sya'ban adalah karunia ampunan seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam nisfu Sya'ban juga atau bulan Sya'ban adalah diangkatnya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebelum Ramadan datang, mari semua kita siapkan lahir dan batin kita, bersungguh-sungguh beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, memaksimalkan amalan-amalan kita menjadi amalan-amalan yang terbaik, yang istimewa, yang insya Allah menghantarkan kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pemersiapan diri kita untuk menyongsong Ramadan yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah karuniakan sehat lahir dan batin untuk kita semuanya. Terus kokoh dalam berakidah, tekun khusyuk dalam beribadah, santun dalam berakhlak mulia, dan insya Allah kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan di sekitar kita, insya Allah bersama-sama dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup kita dalam rukun, dalam damai, hidup kita insya Allah hidup yang dibahagiakan oleh Allah di dunia sampai dengan akhirat nanti. Teruslah beramal, jangan bosan beramal, dan teruslah berharap, meminta, memohon agar Allah terima amal-amal kita. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah At-Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Berbuatlah, bekerjalah, beramallah. Allah, Rasulnya, orang-orang beriman tahu amalan-amalan kalian, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita akan berpulang, semua kita akan berpisah dengan dunia yang fana ini. Kemudian kita kembali kepada Allah yang maha mengetahui hal yang gaib maupun nampak. Dan lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan beritahukan kembali tentang apa-apa yang pernah kita perbuat di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Fanastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.